Hai teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febri Patricia Pasternegara dengan NIM 10202509. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari kelompok 3, 4, 5, 6, yaitu meresume mata kuliah dari biostatistik. Jenis dan sumber data. Di sini saya akan mengutamakan resume dari kelompok. Pengertian data adalah rekaman data yang memiliki data bisa berupa angka jika ada data. Setelah diolah, data akan menjadi informasi. Angka 30 jika diketahui 30 mahasiswa hadir, maka itu sudah menjadi informasi. Di sini data adalah fakta mentah, belum memiliki makna, menjadi informasi setelah diulang. Selanjutnya itu pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu ada 4 cara: observasi, wawancara, kuesioner, studi mencoba. Pertama-tama, observasi dilakukan dengan mengamati suatu wawancara, melalui tanya jawab. Kuesioner menggunakan pertanyaan tertulis pada banyak responden selama studi itu. Kedua, mengambil data berdasarkan tujuan data. Berdasarkan tujuannya, dapat dikumpulkan dengan sensus atau sampling. Di sini sensus adalah sebuah populasi, sedangkan sampling sebagai populasi. Sensus berarti seluruh populasi diteliti sehingga hasilnya akurat. Sampling hanya mengambil sebagian populasi dan lebih efisien. Selanjutnya, data kuantitatif. Untuk kuantitatif dibagi menjadi 2 contoh, yaitu deskriptif dan kontinu. Deskriptif yaitu tidak pecahan, sedangkan kontinu bisa pecahan. Data deskriptif adalah data yang tidak bisa diubah, seperti jumlah anak. Sedangkan data kontinu bisa berubah berdasarkan berat badan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu data merupakan dasar penting dalam penelitian. Data memiliki berbagai jenis dan sumber yang harus dipahami agar hasil analisis menjadi akurat dan dapat dipercayai. Sekian dari presentasi resume kelompok 2. Selanjutnya saya akan meresum dari kelompok 3, yaitu dengan judul skala ukur dalam penelitian. Pengertian skala ukur adalah aturan atau sistem untuk memberikan angka pada suatu objek variabel dalam penelitian. Jenis skala ukur
menentukan teknik analisis yang boleh digunakan. Tujuannya itu yaitu yang pertama, mengubah data menjadi bentuk angka atau kuantitatif. Yang ketiga, memudahkan analisis statistik. Yang ketiga, menentukan metode analisis yang tepat. Fungsi skala ukur. Skala ukur memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu mengklasifikasikan data. Yang kedua, membandingkan antar objek. Yang ketiga, menentukan teknik analisis statistik. Yang keempat, mempermudah interpretasi hasil penelitian. Jenis-jenis skala pengukuran. Jenis-jenis skala pengukuran itu ada 4 skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala yang digunakan hanya untuk mengelompokkan atau membedakan data tanpa adanya urutan. Ciri-ciri dari skala ordinal yaitu sebelumnya maksud saya ciri-ciri dari skala nominal. Ciri-ciri dari skala nominal yaitu yang pertama hanya berupa kategori, yang kedua tidak ada urutan atau tidak bisa bilang mana lebih tinggi dan rendah, yang ketiga angka hanya sebagai kode, yang keempat tidak bisa dihitung secara matematika. Contoh yaitu yang pertama jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan, yang kedua agama, yang ketiga golongan darah. Skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan tingkat atau peringkat. Ciri-cirinya yaitu ada urutan atau ranking, yang kedua tidak diketahui jarak antara urutan, yang ketiga tidak bisa menghitung selisih secara pasti. Contohnya yaitu juara 1, 2, 3. Tingkat kepuasan sangat puas sampai tidak puas. Skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Ciri-cirinya yaitu seperti ada urutan, jarak antara nilai sama, nol bukan berarti tidak ada. Biasa seperti tambah dan kurang. Contohnya itu seperti suhu atau Celsius, nilai ujian. Skala rasio. Skala rasio adalah skala yang paling lengkap karena memiliki semua sifat skala sebelumnya ditambah nol mutlak. Ciri-cirinya yaitu ada urutan, jarak sama, ada nol mutlak atau seperti nol sama dengan tidak ada, bisa semua observasi matematika. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan pendapatan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu nominal hanya membedakan, ordinal hanya membedakan ditambah juga dengan mengurutkan, interval membedakan urutan dan jarak, sedangkan rasio semua tambah nol mutlak. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknologi pengumpulan data atau metode dan jenis instrumen pengumpulan data. Resume dari kelompok 4. Metode pengumpulan data. Metode adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data yaitu seperti observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Observasi. Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena, yaitu ada dua, kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan yaitu data lebih nyata dan faktual. Yang kedua, kekurangan seperti butuh waktu lama, bisa subjektif. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Pengumpulan data melalui tanya jawab dengan responden. Jenis terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Kelebihannya itu seperti data pendalam. Kekurangannya tergantung kejujuran responden. Kuesioner atau angket. Pengumpulan data dengan daftar pertanyaan tertulis, seperti bentuk, kelebihan, dan kekurangan. Bentuknya seperti terbuka dan tertutup. Kelebihannya efisien untuk banyak responden. Yang ketiga, kekurangannya yaitu jawaban bisa kurang mendalam. Dokumentasi yaitu seperti menggunakan data yang sudah ada atau seperti arsip, foto, dan laporan. Kelebihannya hemat waktu dan kekurangannya data terbatas pada yang tersedia. Selanjutnya yaitu jenis instrumen pengumpulan data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu lembar observasi, digunakan saat observasi untuk mencatat hasil pengamatan. Yang kedua, pedoman wawancara, yaitu seperti daftar pertanyaan sebagai panduan saat wawancara. Yang ketiga, angket atau kuesioner, formulir berisi pertanyaan yang diisi responden. Yang keempat, checklist atau daftar cek, digunakan untuk menandai ada atau tidaknya suatu kondisi. Yang kelima, skala penelitian atau rating scale, mengukur sikap atau pendapat, misalnya skala atau year. Inti perbedaan. Inti perbedaan ada dua, yaitu metode dan instrumen. Metode yaitu cara pengumpulan datanya yang berbeda, dan instrumen yaitu alat yang digunakan dalam metode tersebut. Kesimpulan dari materi teknik pengumpulan data atau metode dan instrumen adalah pengumpulan data dalam penelitian memerlukan metode yang tepat seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, serta didukung oleh instrumen yang sesuai seperti lembar observasi, pedoman wawancara, dan angket. Metode berfungsi sebagai cara memperoleh data, sedangkan instrumen sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data secara sistematis. Pemilihan metode dan instrumen yang tepat sangat penting agar data yang diperoleh akurat dan relevan dan dapat dipercayai. Baik, selanjutnya saya akan meresum dari kelompok 5, yaitu dengan judul materi variabel penelitian. Latar belakangnya yaitu dalam penelitian variabel merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi objek utama yang diteliti. Variabel membantu peneliti untuk yang pertama, menentukan arah penelitian, memperjelas tujuan penelitian, dan yang ketiga, menyusun rumus masalah yang hipotesis. Tanpa variabel, penelitian tidak akan memiliki fokus yang jelas. Oleh karena itu, variabel harus diidentifikasi dengan tepat sejak awal agar hasil penelitian tidak keliru. Pengertian variabel penelitian. Variabel adalah angka sesuatu yang dapat diamati, diukur, dan memiliki nilai yang berbeda-beda dalam penelitian. Dengan kata lain, variabel adalah objek atau faktor yang diteliti untuk memperoleh informasi dan kemudian ditarik kesimpulan. Ciri-ciri variabel penelitian. Agar suatu hal dapat disebut variabel, maka harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat diukur dan diamati. Seperti variabel harus bisa dikumpulkan datanya
Misalnya, motivasi kerja diukur dengan kuesioner, kedisiplinan dilihat dari kepatuhan. Yang kedua, memiliki variasi nilai. Variabel tidak tetap, contohnya tinggi sedangkan rendah, lengkap atau tidak lengkap. Yang ketiga, merupakan karakteristik objek. Variabel adalah sifat atau kondisi dari objek yang diteliti seperti perilaku manusia, sistem kerja, dan hasil kerja. Yang keempat, dapat berubah. Variabel bisa berubah karena kondisi tertentu. Misalnya, pelatihan meningkat atau pengetahuan meningkat. Selanjutnya, SOP diperbaiki atau hasil kerja lebih baik. Jenis-jenis variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian yaitu independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab pengetahuan variabel lain, tidak tergantung pada variabel lain. Ciri-cirinya bisa diinfluasi atau diubah menjadi faktor utama dalam penelitian. Contohnya itu penerapan rekam medis elektronik atau RME. Mengapa disebut independen? Karena menjadi penyebab perubahan memperbarui efektivitas pelayanan menjadi perlakuan dalam penelitian. Intinya variabel independen yaitu penyebab X. Selanjutnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi hasil atau akibat dipengaruhi oleh variabel independen. Ciri-cirinya seperti tidak bisa berdiri sendiri, nilainya tergantung pada variabel lain. Contohnya, efektivitas pelayanan atau kinerja dokter. Mengapa disebut dependen? Karena merupakan hasil dari penelitian atau perubahan variabel lain, dipengaruhi oleh motivasi sistem atau faktor lain. Intinya variabel dependen yaitu akibat Y. Selanjutnya, hubungan antara variabel. Dalam penelitian, variabel memiliki hubungan yang disebut hubungan sebab akibat. Pola hubungan variabel independen. Variabel dependen. Contoh, motivasi kerja menjadi kinerja meningkat. Selanjutnya, sistem diperbaiki ya, atau pelayanan lebih efektif. Artinya, independen sama dengan penyebab, dependen akibat. Hubungan ini penting untuk menguji hipotesis, menjelaskan fenomena, mempermudah prediksi. Pentingnya variabel dalam penelitian. Variabel memiliki peran penting, yaitu menjadi fokus utama penelitian, menentukan rumus masalah, membantu menyusun hipotesis, menentukan metode penelitian, mempengaruhi hasil penelitian. Kesimpulannya tadi yaitu variabel adalah komponen inti dalam penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Variabel harus dapat diukur, diamati, dan memiliki variasi nilai. Dalam penelitian, variabel dibagi menjadi variabel independen atau bebas, yaitu sebagai penyebab, variabel dependen atau terikat sebagai akibat. Hubungan antara kedua variabel ini membentuk pola sebab akibat yang menjadi dasar dalam analisis penelitian. Oleh karena itu, pemahaman dan penentuan variabel yang tepat sangat penting agar penelitian menjadi jelas, sistematis, dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipercayai. Berikut yaitu resume dari kelompok 6 dengan judul variabel penelitian lanjutan. Latar belakangnya yaitu penelitian adalah dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan sering muncul berbagai masalah seperti pertama itu proses pembelajaran, yang kedua kualitas guru, yang ketiga hasil belajar siswa, yang keempat kebijakan pendidikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penelitian yang ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian tidak hanya membantu penyelesaian masalah, tetapi juga pengembangan teori baru. Pengertian variabel. Penelitian. Variabel adalah skala sesuatu yang bisa diukur atau dihitung, memiliki nilai yang tepat, atau dapat berubah. Contoh variabel seperti usia, jenis kelamin, nilai pelajaran, pendapatan. Dalam penelitian, variabel adalah fokus utama yang diamati dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian. Variabel independen atau bebas. Variabel yang mengetahui seperti contoh metode pembelajaran. Yang kedua, variabel dependen atau terikat, yaitu seperti variabel yang dipengaruhi contoh hasil pelajaran mahasiswa. Jenis-jenis variabel penelitian. Yang ketiga yaitu variabel independen atau perantara. Variabel intervening adalah variabel yang menghubungkan antara variabel independen dan dependen. Artinya, pengaruh tidak langsung tetapi melalui perantara. Contoh, metode pembelajaran, motivasi belajar, hasil belajar. Motivasi belajar menjadi penghubung. Fungsinya itu menjelaskan proses sebab akibat, membantu memahami hubungan yang lebih kompleks. Yang keempat, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap atau dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Tujuannya agar hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh variabel yang diteliti. Contohnya materi pembelajaran disamakan. Yang kedua, dosen yang mengejar sama. Yang ketiga, waktu belajar sama. Jika tidak dikontrol, hasil bisa atau tidak akurat. Yang kelima, variabel moderator atau moderating. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen atau dependen. Artinya, pengaruh bisa berbeda tanggung jawab seperti tanggung kondisi tertentu. Contohnya, metode pembelajaran hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar mahasiswa, seperti motivasi tinggi hasil lebih baik, motivasi rendah hasil akan kurang maksimal. Contoh hubungan variabel atau sederhana. Dalam penelitian, pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar mahasiswa. Independen, metode pembelajaran dependen, hasil belajar. Intervening, motivasi belajar. Moderator, lingkungan atau motivasi. Dan yang terakhir, kontrol atau materi, dosen, dan waktu. Tujuan mempelajari variabel. Memahami jenis-jenis variabel, mampu mengidentifikasi variabel dalam penelitian, membantu analisis penelitian menjadi lebih tepat, mendukung pembuatan penelitian yang sistematis. Tujuan pembelajaran yaitu memahami jenis-jenis variabel, mampu mengidentifikasi variabel dan penelitian, membantu analisis penelitian menjadi lebih tepat, yang terakhir mendukung pembuatan penelitian yang sistematis. Kesimpulannya yaitu variabel adalah bagian penting dalam penelitian. Variabel digunakan untuk mengamati dan menganalisis fenomena. Yang ketiga, dapat beberapa jenis variabel seperti independen, dependen, intervening, kontrol, moderator. Pemahaman variabel sangat penting agar penelitian akurat, sistematis, dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Sekian dari resume dari saya dari materi kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih.